Welcome to my channel. Bertemu lagi bersama saya Danang Indigo di ketika malam tiba. Di situ ada mereka di sekitar kita. Oke, seperti biasa gue akan menceritakan pengalaman horor gue. Tapi ini berbeda dari yang pernah gue sajiin sebelum-sebelumnya. Karena sebenarnya story ini udah dibacain baru kemarin. Kisah gue dibacain sama seorang youtuber namanya Andri Aulia ya. Terima kasih ya mbak ya udah dibacain. Dan tapi ini versi gue, versi lengkapnya ya. Kalau kalian mau nontonin itu sudah ada di deskripsi mbak Andri. Nah di dia nanti deskripsinya mbak Andri nanti kalau alamat YouTube-nya gue kasih di deskripsi gue. Penasaran dengan cerita gue? Ikuti terus jalan cerita gue, jangan di skip biar tahu ya apa yang gue ceritain dan kenapa seorang Kinanti bisa seperti ini. Dan gue akan tunjukkan gambar sketsanya yang udah gue gambar secara gamblang. Jangan tonton video ini malam-malam kalau nggak mau mimpi buruk ya, karena serem banget. Kalau yang punya penyakit jantung mohon jangan ditonton kalau memang nggak kuat. Tapi kalau nggak punya penyakit jantung sih nggak apa-apa. Oke, seperti biasa nih, sebelum gue mulai ceritanya, kayak biasanya gue ingetin sama kalian semua untuk like, komen, dan share video gue supaya gue lebih semangat lagi bikin kontennya. Jangan lupa untuk kalian subscribe dan tekan tanda loncengnya biar nggak ketinggalan video terupdate dari gue. Oke, langsung saja. Ini dia video saya. Seperti biasa, kalau saya ingin membacakan cerita, sebelum saya membacakan cerita, seperti biasa saya akan menghitung dari 3, 2, 1. Lilin ini akan saya matikan dan saya mulai cerita. Selamat menikmati dan selamat menonton. Kali ini cerita kali ini yang gue bawain adalah Dendam Kuntilanak Wahyu Kinanti. Kenapa ya? Gue nggak bisa ceritanya di sini. Gue kayak mengingat memori yang dulu banget waktu gue ketemu sama dia. Jadi gue gambar dia itu pasti ada di atas pohon. Itu awal mula dari cerita gue. Pada saat itu emang aku pulang kerja malam-malamnya. Jadi gue pulang kerja malam-malam dari lapak gue jualan. Jadi setelah gue selesai jualan, gue lanjut untuk pulang. Nah nggak tahu kenapa itu kayak ada yang nangis itu. Tapi menangisnya tuh beda itu. Menangis bukan yang menangis banget, kayak dia tuh berbicara gitu. Maafkan aku Bapak, maafkan aku Mas Udin gitu. Yang aku dengarkan seperti itu. Loh, ini siapa yang nangis? Aku bilang. Terus akhirnya aku cari sumbernya kan, dimana ternyata ada sebuah pohon gede itu. Cuma ada satu kuntilanak di situ. Gue lihat, dan itu ada di sebuah bangunan terbengkalai. Gue nggak bisa sebutin apa, dan gue nggak bisa sebutin jalannya di mana. Takutnya nanti dia ada yang cari-cari tahu dia gitu. Aku ngeliat di atas pohon itu, ini kuntilanak nih, serem parah. Karena pada saat itu gue ngeliatin, dia tahu gue bisa lihat dia tahu dia turun. Nah begitu dia turun, dia cerita
Saat itu untungnya gue nggak tahu kenapa, saat gue kerja nggak tahu kenapa gue bawa buku gitu. Dan itu jarang banget gue kalau kerja tiba-tiba bawa buku. Padahal percuma juga ya kan bawa buku buat apa? Emangnya mau jualan sambil ngegambar. Tapi di situ gue ingetin, oh ya ternyata ini masalahnya. Akhirnya gue gambar di situ dan inilah gambar. Ini adalah kuntilanaknya yang gue gambar. Dendam dia. Dia sangat marah sekali dan dendam. Dan ditambah lagi dia sangat menyesal atas kematiannya. Gue udah pernah bahas ini di Facebook gue. Bahkan gue udah pernah bercerita ya di situ di medianya bahwa Kinanti ini kisah kelamnya ini sangat sedih sekali. Jadi awal mulanya dia itu cuma penjual jamu keliling. Tahun 62 kalau nggak salah. Dia itu berjualan keliling di sebuah desa ke desa-desa itu keliling. Biasalah tukang jamu, belum ada sepeda, jadi dia dulu jalan kaki gitu dari satu desa ke desa lain nawarin jamunya gitu. Dan di saat dia nawarin jamunya ada 6 lelaki ini di situ yang ngumpul, nanti nyamperin. Biasalah dia bisa ya di mana-mana dia selalu digodain, tapi nggak pernah mau di situ karena memang dia udah punya pacar itu, dia udah punya kekasih. Jadi kalau dia jualan ya dia samperin. Awalnya itu dia dipanggil, dek boleh nggak di jamu itu. Apain mas? Ini cerita versi Wahyu Kinanti sendiri ya, yang dia cerita sama saya. Apa mas katanya, boleh minta jamunya nggak? Oh iya, dijual di sama 6 orang tersebut. Awalnya seperti itu. Nah setelah minum jamu itu, sambil minum jamu itu sambil ngeliatin Wahyu Kinanti ini kan cantik, namanya juga perempuan desa, makanya gue gambarnya jelas banget itu karena dia sebenarnya cantik gitu. Matanya jadi merah begini karena ya dendam dia itu. Cantik sebenarnya. Nah saat itu dia tuh dicolek-colek gitu, dicolek-colek sampai digini-gini gitu. Itu kayak apa gitu, mama saya mau pulang gitu. Itu kayak nggak nyaman gitu, dicolek-colek. Lelaki kan begitu kan, genit gitu, digenitin itu dia itu kayak apa gitu. Dia nggak mau gitu. Akhirnya dia pulang. Dia cerita sama bapaknya itu di rumah pada saat itu. Pak, aku tuh dijahilin sama anak lelaki itu 6 orang. Itu genit banget pak. Dia cerita sama bapaknya semuanya. Namun bapaknya di sini cuma bilang, kalau kamu digangguin sama 6 cowok ini, ya udah jangan gubris, lewatin aja nggak apa. Ya lelaki ya begitulah. Kalau lihat cewek cantik itu nggak bisa, ada cewek cantik lewat di depan dia itu digoda-godanya. Itulah namanya orang di situ. Tapi ini godanya beda pak, dia udah colek-colek begini, udah ikhlaskan saja, namanya juga anak muda. Selalu bapaknya bilang begitu, dianggapnya biasa gitu karena kan ya biasa memang di kampungnya memang ya juga banyak anak muda yang suka goda-godain gitu. Keesokan harinya Wahyu Kinanti seperti biasa berjualan jamu di sekitar komplek-komplek di kampung-kampung. Dia ketemu sama Mas Udin ini, dia ketemu sama pacarnya. Dan pacarnya bilang,
Dek nanti Mas belum tahu kapan Mas akan melamar kamu, tapi secepatnya Mas akan melamar kamu. Karena memang si Udin ini udah janji mau melamar gitu. Tapi belum terlaksana saat itu karena memang belum ada biaya. Karena si Udin ini cuma, ya bisa dibilang dia cuma kuli bangunan yang duitnya tuh, gajinya tuh nggak seberapa gitu. Jadi dia ingin sabar dulu ya Mas, mau cari uang dulu, adik sabar. Iya Mas, tapi jangan lama-lama, soalnya aku takut kalau biasanya kalau sendirian di jalan itu ada yang godain gitu. Dia takut. Nggak apa-apa dek, nggak apa-apa, secepatnya nanti Mas juga akan melamar kamu gitu. Jangan takut, yang penting doa aja sama yang di atas itu, doa aja sama Gusti Allah gitu. Oke, dari situ nanti berjalan dan sampai pada suatu ketika si 6 orang ini tetap ngaku dia, tapi dia nggak pernah gubris itu. Dia nggak pernah yang namanya gubris tanggapan orang itu. Walaupun dia jual jamu ya dia jualin, cuma ya dia nggak menggubris di situ. Dan pada saat akhirnya dia nggak mau lagi untuk mampir ke tongkrongan 6 orang ini. Dan terus saja jalannya, Mbak sombong amat begini, biarin. Saya memang seperti ini gitu. Karena saya sudah punya orang lain. Maafkan saya Mas ya. Ya terus saja. Nama orang ini kayak ngeliatin Kinanti ini kayak, wah sombong amat. Padahal cuma tukang jamu, tapi sombongnya minta ampun. Kita rencanakan aja besok. Kayaknya kalau kita apa-apain enak banget nih cewek gitu. Karena kan yang namanya Kinanti kan sembok, bodinya aduhai gitu. Kayaknya wah, ini kalau kita buat pesta enak nih gitu. Kapan? Besok lah gitu. Besok gitu. Tapi tempatnya di mana? Tahu lah. Ya itu kan banyak semak belukar gitu. Ya udah besok kita seret dia ke tempat ini. Itu cerita dari Kinantinya sendiri seperti itu. Keesokan harinya, setelah itu besoknya lagi di hari hanya si lelaki ini. Nah, pada saat keesokan harinya lagi, dimana seperti biasa Wahyu Kinanti itu dagang jamu lagi, dicegat sama 6 orang itu. Bruk gitu. Mau kemana Neng? Mau jualan lah, memang mau kemana gitu. Mas minggir dong, saya mau lewat. Neng, jangan sombong apa, saya mau beli jamu kenapa nggak ditanggepin sih? Mohon maaf Mas, bukannya saya tidak sopan, cuma saya sudah punya lelaki, saya sudah punya calon suami. Sebentar lagi kita akan menikah. Alasan lu bilang aja kalau lu nggak mau digoda-goda sama kita ya kan, karena kita jelek gitu. Lu bilang aja lu. Udah syarat aja lah, syarat gitu. Mas ini mau ngapain, udah ikut gitu. Nah, di sini nanti ketakutan dan nggak tahu dia di mana. Akhirnya dia dibawa ke salah satu semak belukar itu. Nah sekarang ini udah jadi bangunan sekolah di situ. Dia diperkosa di situ, dilucutin, diperkosa di situ. Dulu semak belukar di situ. Dia diperkosa di situ sampai akhirnya selang beberapa bulan kemudian, setelah pemerkosaan dan kejadian itu, dia nggak pernah cerita sama bapaknya, dia nggak pernah cerita sama pacarnya.
Cuma kalau dia ada di depan pacarnya dia menangis mulu gitu, kayak gue ini kotor gitu, kok ada niat mau dinikahin gitu. Dari situ beberapa bulan kemudian dia kayak menyesal, itu menyesal banget. Dia nggak mau sampai orang lain tahu kenapa dan habis diapain dia, karena pada saat itu dia udah merasa dia positif hamil. Gua kalau Mas Udin tahu, bapak tahu, mereka bisa malu gitu. Ini bukan anak yang saya harapkan. Pada saat akhirnya Wahyuki nanti memutuskan untuk bunuh diri dengan tali. Ya, karena penasaran, ini bapaknya ini tiba-tiba ingin mengecek dia ke kamar itu, kok tumben-tumbenan si Kinanti kok nggak ada suaranya itu. Pulang kok nggak assalamualaikum gitu, kemana ini. Nah biasanya kalau si Kinanti ini pulang itu lihat depan, ini nggak lihat belakang. Dicek ke kamarnya, mungkin udah tidur kali, bapaknya bisa aja. Pas sorenya menuju malam, pas maghrib, kok Kinanti kok gak hadir sih, gak ada sih itu, kemana? Dicariin ke kamarnya itu, tuh nggak bangun-bangun. Biasanya hari gini tuh dia udah masak, biasanya kalau sore-sore tuh dia udah masak, udah stay gitu, udah habis maghrib gitu udah ada makanan itu, ini nggak ada gitu. Tiba-tiba sampai akhirnya dikunjungin lah di kamarnya, dibuka kamarnya itu kayak dikunci gitu. Akhirnya bapaknya ngambil palu di situ. Nah nanti ada apa ini, kok dikunciin, kok kenapa nggak bisa buka dibuka ini. Sampai akhirnya karena bapaknya penasaran itu, dibukalah secara paksa itu pintu. Cak, melihat Kinanti di luar, shock bapaknya. Kinanti udah gantung diri, jadi gantung diri, udah lidahnya keluar. Itu yang Kinanti bilang sama saya pas itu, bapaknya hancur melihat Kinanti bunuh diri. Ya karena Kinanti udah merasa dirinya ini kotor gitu, udah merasa dirinya ini udah gimana ya, udah kotor banget itu, nggak malu dan tidak pantas bersanding dengan kekasihnya gitu, karena ini bukan bayinya gitu, yang di kandungannya ini bukan bayinya. Percuma juga Bang Mas Udin menikahi saya, tapi saya tidak terima bayi ini ada gitu. Daripada dia timbul masalah, dia bunuh diri. Dari satu ketika ya itulah, akhirnya dia mengganggu warga-warga yang lain. Ya di situ dia mengganggu warga. Tiap hari ada dia lewat dari rumah orang, dia lewatin gitu. Orang-orang yang ada di sekitar situ merasa kok kayak ada yang lewat itu setiap hari di situ. Itu, dan mendengar suara-suara minta maaf setiap hari. Sampai pengajian 7 harinya itu di rumahnya itu, sampai bapaknya itu setiap malam itu mendengar suara, maafin aku bapak, maafin aku Mas Udin. Itu denger bapaknya, suara siapa gitu. Itu kayak suara anak saya Kinanti gitu. Dicariin karena memang bapaknya orang awam, gak bisa lihat, jadi dia bingung gitu, mana anakku, cari ke atas. Si Udin pacarnya ini juga mencari gitu, mana keberadaan arwah Kinanti ini, karena ya tiap hari sama si Udin juga kayak diganggu gitu, kayak dia datang ke rumah si Udin dan minta maaf. Ya, pada satu ketika kayak itu dia ketemu sama bapaknya itu, dia bilang bahwa
Semalam saya kayak ada yang ngebelai rambut saya pada saat tidur. Nah, tapi itu kayak nanti jelas banget itu. Kamu jangan bohong sama saya. Saya tidak bohong, Pak. Saya merasakannya gitu. Dan akhirnya setelah itu ya itulah, Sudin tidak merasakan apa-apa. Ya memang Sudin kecewa saat itu, sampai akhirnya dia tidak mau menikah. Dia tidak mau menikah karena traumanya punya pacar tiba-tiba bunuh diri. Kan siapa yang nggak trauma kan setelah itu. Ya terpaksa Udin akhirnya menikah dengan perempuan lain, satu desa dengan dia. Ya di situ Kinanti nangis itu. Ya, sudah nggak bisa, dia nggak bisa ketemu sama si Udin ini lagi. Penyesalan selalu datang belakangan kan. Nah itulah. Akhirnya dari situ dia selalu menceritakan kisahnya. Dari situ dia selalu menangis dan menangis, meminta maaf. Sampai pada saat saya lewat itu dia ada suaranya, selalu ada itu, minta maaf terus. Sampai saya tanya, mau kamu apa? Kamu jangan gangguin warga di sini. Dia tidak ada hubungannya dengan berakhirnya kamu. Kamu sendiri yang mengakhiri hidup kamu. Iya, saya memang mengakhiri hidup saya karena saya marah sama mereka-mereka itu. Beberapa dari pelaku-pelaku yang memperkosa dia itu banyak yang ada yang sampai meninggal itu, banyak yang meninggal. Jadi ada yang kecelakaan, terus ada yang gorok lehernya itu karena ketakutan gitu, gila gitu, setiap hari diteror. Ini mah ini perempuan yang sama yang pernah diperkosa dia gitu. Itu dia membahas dendam dengan cara dia memperlihatkan diri sosoknya ke orang-orang tersebut yang udah ganggu dia itu. Sampai ada yang meninggal di dalam penjara itu karena kelakuan dia sendiri gitu. Jadi dari ke-6 orang ini gue bisa tangkap, dari mungkin bisa jadi pembelajaran ke depannya bahwa ya sekali kalau memang cewek itu beda dengan cowok. Kalau sekali dia dinodai itu, sekali dia disakitin itu, dia akan mengingat terus, memorinya tidak akan hilang itu, seperti itulah. Jadi Cita Wahyu Kinanti ini yang mengingatkan saya kepada beberapa kisah-kisah yang lain. Sebenarnya banyak kisah-kisah yang lain tentang kuntilanak itu, mereka menceritakannya. Jadi ada yang beberapa ada yang bilang kalau cerita saya ini bohong lah, apalah itu. Tapi di satu sisi ini beneran gitu, dia cerita sama gue. Kenapa dia bisa cerita sama aku? Bukan cerita seperti kayak ngobrol sama orang, enggak, beda. Cerita dari makhluk halus sendiri itu, mereka ngobrolnya kayak memberikan batin gitu, kesedihannya itu kayak memberikan kisahnya itu masuk ke pikiran gue itu, masuk ke kembali flashback gitu. Kayak gue tuh kayak kalau orang cerita gitu itu gue saring gitu. Jadi kalau si Kinanti, kalau si arwah, kalau misalnya ada Korin itu yang cerita sama gue, itu masa lalunya kayak masuk gitu. Gue kayak masuk ke zaman dulu banget itu. Jadi gue kayak dibawa gitu, bukan kesurupan, bukan enggak, tapi kayak dibawa gitu. Kalau lu nonton Diari Misteri Sarah mungkin ya seperti itu gitu kejadiannya. Kejadiannya seperti itu. Jadi kayak surupan masuk ke dunia, masuk ke alam bawah sadar lu, ke flashback ke masa lalu, yaitu memang seperti itu. Dia tuh memberikan rasa kesedihannya itu seperti itu. Soalnya gue tuh pernah, gue tuh orangnya ceria, nggak pernah nangis, tiba-tiba gue nangis itu, kayak gue disentuh gitu sama dia. Lu makanya kalau dia datang gue selalu bilang begini, jangan pernah memberikan rasa atau kesedihan atau kebencian sama gue gitu. Biasa aja cerita. Ya sampai akhirnya ada yang
bercerita sama saya, memberikan rasa sama saya itu melalui mimpi. Jadi nggak di jalan, kan takutnya kecelakaan itu. Jadi mereka ini ada gitu. Karena kan gue sering pulang malam, jadi mereka ada gitu. Jadi ya itulah kisah gue, kisah dari Wahyu nanti yang lebih jelasnya. Nah itu ada suara kan di kamar gue akhirin gitu aja. Itu dia, gue anggap cerita ini tamat. Terima kasih sudah menyaksikan video saya dari awal sampai akhir. Gue ingetin sekali lagi untuk kalian, jangan lupa untuk like, komen, dan juga share video gue biar ini lebih berkembang lagi. Ayo lebih berkembang lagi biar aku bisa memberikan cerita-cerita menarik buat kalian ya. Jadi jadikan ini sebuah pembelajaran dari cerita-cerita saya sebelumnya. Jangan ini dijadikan hanya sebuah cerita, tapi jadikan ini sebuah pembelajaran bahwa menjaga diri itu penting itu, dari segala apapun, apalagi hidung-hidung belang gitu dari lelaki ya. Jadi cita-cita yang gue ceritain itu jadikan sebuah pembelajaran itu, seperti yang gue tulis di awal. Jadi untuk kalian jangan lupa untuk kalian semua jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya biar gak ketinggalan video-video terupdate dari gue. Dan terima kasih juga untuk Mbak Andri Aulia yang udah memposting juga cerita saya, mengupload cerita saya di YouTube, laman YouTube-nya. Mohon maaf ya kalau memang ada yang kurang berkenan, mungkin ada yang sama ceritanya. Memang ya dari beberapa kisah kan memang ada yang sama itu, memang storynya itu ada yang nggak sama, ada yang sama kan, berbeda-beda tapi beda-beda tempat gitu ya. Mungkin dari gue minta maaf kalau memang ada salah-salah kata ya. Untuk itu gue ingin mengakhiri seperti biasa. Saksikan episode gue selanjutnya setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu. Mohon maaf yang kemarin aku nggak tayang karena ya lagi sakit lah, habis tahun baru lagi sakit dan sibuk juga kerja. Jadi itu aja sih menurut aku. Nanti di hari Jumat ada lagi, dan hari Minggu jangan lupa, hari Minggu bakalan ada Urban Legend lagi. Dan Urban Legend apa yang gue tayangin saat ini masih menjadi misteri karena gue udah menulisnya. Kalau kalian ngikutin gue di Facebook gue, di Instagram gue, pasti tahu itu di Instagram gue apa aja yang akan gue update segera gitu. Dan Urban Legend akan gue bawakan nanti ada ya. Tapi sebelumnya kalau kalian jangan lupa untuk nonton. Nanti gue taruh video link video dari Andri Aulia ini di deskripsi gue ya. Dan juga kalau yang punya cita-cita seram nih, yang punya cita-cita seputar mistik, bisa langsung kirimkan ceritanya melalui WhatsApp saya atau Instagram saya atau Twitter saya atau Facebook saya. Udah saya taruh di deskripsi, atau melalui email saya boleh. Atau kalian mau nih berbagi cerita ya bersama saya langsung face to face, bisa nanti melalui video call atau telepon. Tapi nunggu saya libur dulu nanti saya komen, nanti saya call ya. Nanti boleh, itu boleh. Dan juga nanti ada program baru Nina Bobo seputar ya. Gue akan menceritakan, bukan menceritakan tapi kalau misalnya ada orang yang minta bantu sama saya, nanti saya akan video call live untuk kalian ya. Dan tanggal 10 bakalan ada spesial nih, infra merah ya. Ini ulang tahunnya The End Horror Channel yang kedua, tentunya di ulang tahun anniversary kedua channel gua, 2 tahun channel gua.
Nanti kita akan napak tilas nih di sebuah bukit, dan gua akan rekam 2 part untuk kalian. Jadi jangan sampai ketinggalan ya. Makanya jangan sampai ketinggalan untuk subscribe ya. Jangan lupa untuk subscribe dan tekan tanda loncengnya. Oke, terima kasih untuk kalian sudah menyaksikan video saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di episode selanjutnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Hanya di ketika malam tiba, di situ ada mereka di sekitar kita. Sampai jumpa. Ciao.